Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Nuraini Dan saya Salwa Sausan Wibowo. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Perang Sudan. Selamat menonton, Bu. Yang pertama adalah latar belakang. Letusan kekerasan pertama yang signifikan terjadi pada tahun 1955, bahkan sebelum Sudan memperoleh kemerdekaannya penuh. Wilayah selatan yang merasa terpinggirkan memberontak terhadap pemerintahan pusat di Khartoum. Hal ini menandai dimulainya Perang Saudara Sudan yang pertama. Konflik ini berlangsung hingga tahun 1972. Perang ini dimulai karena adanya perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan kesenjangan sosial, dan wilayah selatan yang ingin memisahkan diri dari wilayah utara. Perbedaan etnis merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik di Sudan. Nah, salah satu faktornya ini adalah meliputi perbedaan budaya, bahasa, dan asal-usul. Perbedaan etnis di Sudan bagian utara didominasi oleh orang-orang Afro, Arab, dan lain-lain yang berbahasa Arab dan mayoritas beragama Islam. Sedangkan di Sudan bagian selatan dihuni oleh suku-suku Nilotik yang memiliki budaya dan bahasa berbeda serta berkulit lebih gelap. Etnis Arab lebih mendominasi pemerintahan sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan cenderung memihak etnis Arab. Masyarakat Sudan yang berkulit hitam sering dijadikan sebagai budak oleh warga Arab. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan sosial dan politik antara agama Arab dan warga kulit hitam di Sudan. Nah, faktor yang kedua yaitu perbedaan agama. Perang Sudan yang terjadi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan memiliki latar belakang yang kompleks, termasuk perbedaan agama. Sudan Utara memiliki mayoritas penduduk Muslim, sedangkan Sudan Selatan memiliki mayoritas penduduk Kristen dan animisme. Perbedaan agama ini juga menjadi salah satu pemicu konflik yang terjadi di Sudan. Presiden Omar al-Bashir pernah memaksa Sudan untuk menjadi negara Islam dan menerapkan hukum Islam di Sudan, yang membuat warga Kristen dan non-Muslim merasa terpinggirkan. Konflik ini juga yang melibatkan perbedaan etnis dan ras, dengan Sudan Utara memiliki penduduk yang lebih banyak dari etnis Arab, sedangkan Sudan Selatan memiliki penduduk yang lebih banyak dari etnis Afrika. Nah, dalam konflik ini juga perbedaan agama menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi, dengan kedua belah pihak memiliki klaim yang tuntutannya berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan agama menjadi salah satu materi yang penting dalam memahami konflik di Sudan. Nah, yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ekonomi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan merupakan salah satu pemicu konflik juga. Sudan Utara yang mayoritasnya berpenduduk Muslim dan berbahasa Arab yang memiliki akses lebih ke sumber daya ekonomi seperti minyak dan gas. Sementara itu, Sudan Selatan mayoritas berpenduduk Kristen dan berbudaya lokal, memiliki akses yang terbatas ke sumber daya ekonomi. Kesenjangan ekonomi ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap konflik di Sudan. Sudan Selatan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan dari sumber daya ekonomi, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah diri dari Sudan Utara. Perang saudara yang berlangsung hampir selama 17 tahun ini menyebabkan banyaknya kerugian dari dua belah pihak, baik dari sisi ekonomi dan manusia. Upaya untuk menyelesaikannya yaitu melalui berbagai cara, termasuk perundingan damai dan pembentukan pemerintahan transisi. Namun kesenjangan ekonomi masih menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Sudan. Nah, faktor yang keempat yaitu keinginan masyarakat Sudan Selatan untuk mendekat dan melepaskan diri dari pengaruhnya Sudan Utara. Nah, faktor-faktornya yaitu yang pertama pengaruh kolonial, yang kedua perbedaan budaya dan agama, ketiga kesenjangan ekonomi, dan yang terakhir penindasan dan diskriminasi. Nah, dampaknya yaitu yang pertama, perang saudara.
Nah, masyarakat Sudan Selatan yang menyebabkan perang saudara berlangsung selama beberapa dekade. Nah, yang kedua, kerusuhan dan pengungsian. Nah, di sini juga menyebabkan kerusuhan dan pengungsian di Sudan Selatan. Yang ketiga, hilangnya nyawa dan harta. Nah, di sini juga banyak orang-orang yang kehilangan nyawa dan harta yang besar di Sudan Selatan. Nah, upayanya yaitu yang pertama, perundingan damai. Pemerintahan Sudan Utara dan Sudan Selatan telah melakukan perundingan damai untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, pembentukan pemerintahan transisi. Nah, pemerintahan Sudan Selatan dan Utara telah membentuk pemerintahan transisi untuk mengelola proses transisi menuju kemerdekaan Sudan Selatan. Yang ketiga, referendum kemerdekaan. Nah, pada tahun 2011, Sudan Selatan telah melakukan referendum kemerdekaan yang hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Sudan Selatan ingin merdeka. Setelah adanya faktor-faktor tersebut, mereka sepakat membuat perjanjian Addis Ababa. Perjanjian Addis Ababa adalah perjanjian damai yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 1972 di Addis Ababa antara pemerintah Sudan dan Gerakan Perlawanan Sudan Selatan yang dikenal sebagai Gerakan Pembebasan Sudan Selatan. Perjanjian ini membawa akhir Perang Saudara Sudan pertama yang berlangsung pada tahun 1955 hingga 1972. Nah, dalam isi perjanjian ini, perjanjian Addis Ababa memiliki beberapa isi penting, di antaranya yang pertama, pengakuan otonomi Sudan Selatan. Pemerintahan Sudan mengakui otonomi Sudan Selatan dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah regional di Sudan Selatan. Yang kedua, pembentukan pemerintah regional. Pemerintah Sudan membentuk pemerintah regional di Sudan Selatan yang dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh pemerintahan Sudan. Yang ketiga, pengembalian hak-hak. Pemerintah Sudan mengembalikan hak-hak yang telah dirampas dari penduduk Sudan Selatan, termasuk hak-hak atas tanah dan sumber daya alam. Yang keempat, penghentian kegiatan militer. Pemerintah Sudan dan SPLM sepakat untuk menghentikan kegiatan militer dan memulai proses rekonsiliasi. Dalam perjanjian Addis Ababa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap Sudan, seperti pertama, penghentian perang. Perjanjian ini membawa akhir pada Perang Saudara Sudan yang pertama yang telah berlangsung selama 17 tahun. Yang kedua, pengakuan otonomi Sudan Selatan. Perjanjian ini mengakui otonomi Sudan Selatan dan memberikan kekuasaan kepada pemerintahan regional di Sudan Selatan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi. Perjanjian ini membuka peluang untuk mengembangkan ekonomi di Sudan Selatan yang telah terhambat oleh perang. Nah, meskipun perjanjian Addis Ababa berhasil menghentikan perang, namun perjanjian ini tidak berhasil menjaga perdamaian di Sudan. Pada tahun 1983, Perang Saudara kembali pecah di Sudan, yang dikenal sebagai Perang Saudara Sudan Kedua. Perang ini berlangsung selama 22 tahun dan berakhir dengan penandatanganan perjanjian damai komprehensif pada tahun 2005. Pada tahun 2011, Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan Utara. Sudan Selatan menjadi negara yang beribu kota Juba. Juba ditetapkan sebagai ibu kota regional ketika wilayah tersebut memisahkan diri pada tahun 2011. Juba menjadi ibu kota negara Sudan Selatan yang baru merdeka. Sedangkan Sudan Utara menjadi negara yang beribu kotakan Khartoum. Segitu aja materi yang telah kami sampaikan, dan mohon maaf jika terjadinya kesalahan dalam mengucapkan materi yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.